Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran sebelum kita membuka majelis ilmu kita, insyaallah malam yang berbahagia ini interaktif. Tanya jawab seputar hukum Islam meliputi al-ijtimaiyah, sosial, siyasiyah, politik, al-thaqafah, culture, al-hadarah, civilization, atau apa saja. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا لمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا الإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، والفضيل الإمام الرائد محمد زكي مراحم الساجي، الشيخ الإمام محمد بهاء النقشبندي، والشيخ الإمام أبو حسن الساجدي، والإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، وخصوصا الشيخ العلامة ابن قدامة، والشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي، ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع علماء. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imam lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karunia kesehatan, kemajuan, kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan tak lalu berguna. Ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu perjuangan jihad dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah, dunia dan akhirat. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Salam. Ini saya menanyakan Ustaz, ini masalah baik kita maupun imam menaruh sorban atau sejadah di kening kita itu. Nah, masalah ini Ustaz, itu kan tebal tipisnya itu ukurannya seberapa Ustaz? Baik kalau sejadah maupun sorban gitu. Baik kalau sejadah itu kan ada persoalan tebal di Ustaz. Ayo sampai di mana Ustaz? Misalkan ini sorban Ustaz. Nah, apakah ini sudah termasuk batal apa makruh gitu? Ini kan kalau tebal sekali pasti tebal sekali Ustaz. Kan mungkin ada sorban yang tipis kayak gini gitu. Nah, baik juga sejadah juga Ustaz, ada tipis juga gitu. Nah, mau tahu itu kan kalau bergerak itu batal Ustaz ya. Nah, mau tahu batal tidaknya kan waktu sendiri ya kan untuk bergerak tidak kayak gitu kan. Kalau ada makmum kami tidak tahu bahwa itu bergerak kan gitu. Jadi mereka sendiri yang tahu bahwa bergerak tidak ada. Jadi gimana Ustaz? Itu aja ya. Ukuran tebal tipisnya itu gimana gitu? Insyaallah. Silakan ada yang lain. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Soal demo, demo aksi damai unjuk rasa, apa itu disebut jihad? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan itu, apakah sama waktu sahabat Hamzah dengan sahabat Ibnu Mas'ud terhadap pemuka-pemuka Quraisy? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Itu aja ya. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berkaitan dengan mulai awal di obat dan sepanjang ini kan saya bergantung dengan obat nih, dan belum ada label halalnya. Siapa yang bertanggung jawab sepanjang saya minum obat itu dengan tidak ada label halal? Itu aja ya. Iya, terima Fadhal, kasih. silakan. Ada yang lain? Saya jawab dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang masalah salat, bagaimana sujud, cara-cara sujud, saya kira sudah sangat banyak saya terangkan. Nanti lihat saja di YouTube-nya. Jadi mujahadah kita dalam menuntut ilmu itu jangan sekedar apa namanya, ibarat anak bayi selalu disulang. Kita perlu ada mujahadah lebih dari itu. Apalagi ini sudah bertahun pertanyaannya dan YouTube-nya sudah banyak. Jadi kalau imamnya bodoh, yang berdosa itu bukan imam, kita yang tahu. Pertama dosa kita ngerti, yang kedua dosa kita tidak mau ngasih tahu. Yang ketiga dosanya kalau kita menjadi menambah fitnah dalam jemaah itu. Jadi saya berjemaah pun di dunia ini saya banyak mengimami imam yang batal sholatnya. Banyak. Jadi kita nggak perlu ribut, kita nggak perlu saya mencak-mencak di musola ini itu batal, nggak usah. Kita talfik saja pakai mazhab Imam Malik, Imam Hanafi. Kita katakanlah mazhab Imam Malik kalau imamnya nggak benar bacaannya, ya sudah. Tapi kalau kita keras mau pakai satu mazhab, nggak, kita ulang di rumah sholatnya. Jadi guru itu jangan sampai seperti tukang es cendol. Kecuali perkara-perkara yang belum jelas dan belum bertahun-tahun dijelaskan atau tidak ada YouTube-nya. Jadi kalau imamnya salah dan bodoh, yang berdosa kita, karena kita nggak mau ngasih tahu. Yang rusak sholat kita dan kita berdosa. Kecuali kalau udah kita kasih tahu, dan saya sudah mengajarkannya, ternyata salah juga, ya sudah. Kita sudah mengajarkannya, kita memberikan majelis taklim bertahun-tahun di kampung ini, di kecamatan ini. Ternyata dia nggak mau belajar, ya sudah. Ana bari'un minhu wa ana bari'un minhum. Saya terlepas dari mereka, saya terlepas daripada individu itu. Mereka sanggup belajar di mana saja, membayar uang kuliah dengan harga mahal. Tapi untuk duduk di majelis ilmu dengan gratis 1 jam lebih kurang tak sampai. Tapi nggak mau, ya sudah. Selagi kita bahasa saya seperti ini sudah bertahun-tahun, tapi ternyata imamnya salah terus sampai detik ini salah terus. Masa iya saya mencak-mencak? Ya nggak usah, biarin aja situ, biarin aja. Mayoritas rata-rata kalau makhrajul huruf ikhfa pasti salah. Makhrajul huruf ikhfa pasti salah. Maksud saya di musola, belum lagi surat al-Fatihah, belum lagi yang lain. Cuma nggak perlu saya mencak-mencak. Makanya selalu saya sindir untuk kemaslahatan umat supaya kita jangan terpecah. Ya udah, kita biarkan. Yang penting kita sudah mengajarkannya. Nggak mau diterima ya udah, nggak mau dia, nggak usah, nggak apa-apa. Masih mau memaksakan diri kan nggak mungkin.
begitu ya. Apalagi umpamanya orang itu dia punya otoritas di daerah itu, nggak mungkin, itu nggak bisa. Kita harus dakwah itu kita harus sabar, kecuali kalau kita nggak berani nyampaikannya. Nah itu baru kita yang mikul dosanya. Jadi kalau ada orang yang saklek memegang satu mazhab, ya udah dia itu betul. Orang yang saklek memegang satu mazhab, dia pun nggak boleh marah, nggak boleh berbeda di jemaah itu. Diulang aja di rumah, diulang di rumah. Tapi kalau sudah dikasih tahu ternyata dia salah, kita nggak berdosa lagi, sholat kita sah. Yang memikul dosa semuanya adalah imam, itu dia ya. Jadi nggak usah ditakutin. Jadi masalah sujud saya kira tengok aja di videonya. Ini Ustaz, yang pertanyaan ini kan ada yang bilang itu hanya apa makro. Nah makanya kan kuliah tebal. Iya, saya kira saya mengajar tuh ada di YouTube, bubuih mulut saya. Kayak mana contohnya? Saya sudah praktekkan, saya sudah contohkan kayak mana serban saya segala macam. Coba lihat di YouTube. Kalau untuk hari ini pertanyaan itu saya tidak tahu, saya nggak tahu jawabannya, saya nggak paham. Yang paling penting adalah adab kita dalam menuntut ilmu. Ketika kita sudah nggak mampu mencerna, ya sudah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Iya. Ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah sumbat otak kita tak bisa paham? Ada hikmah di balik itu. Kita sudah berusaha tapi ternyata kecopetan juga. Jangan kita maki-maki Tuhan. Ya. Kita sudah berusaha sakit juga, jangan kita maki-maki keluarga kita, tetangga kita atau Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita sudah belajar banyak, ternyata yang kita pelajari satu pun tak dapat kita. Satu pun tak dapat. Tawakal. Itu aja. Jadi nggak usah apa-apa, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu kita khawatir tentang hal-hal yang salah. Selagi itu sudah dipelajari, sudah. Saya kira sudah saya praktekkan ya. Pertanyaan itu sudah saya praktekkan. Jadi kalau ada orang yang mau bertanya lagi, nggak susah. Kalau kita nggak tahu cara membukanya, gaptek, kita datang ke warnet. Tolonglah bukakan dulu. Tulis nama saya KHOVR channel itu nanti videonya, buka listnya video atau apa namanya. Tahulah nanti akan nampak semua di situ. Atau Majelis Toros Islam, channel Majelis Toros Islam. Itu yang 300, sekarang hampir 370 lebih. Itu terbuka semua. Jadi harus ada mujahadah untuk itu. Itu dia. Jadi mudah-mudahan insya Allah Allah berikan keberkahan. Jadi jangan ditakutkan. Jadi intinya itu tadi ya. Intinya adalah kalau kita tahu, kita nggak ngasih tahu, kita yang berdosa. Ya, kita yang berdosa. Tapi kalau kita sudah kasih tahu, ya sudah, maka terlepaslah kita. Itu dia ya. Kemudian masalah demo, pertanyaan kedua ya. Wallahu ta'ala alam bisawab yang tadi ya. Cuman kalau ditanya mendetail lagi tentang itu, saya untuk malam ini memang saya nggak tahu jawabannya. Itu dia. Mudah-mudahan supaya tujuannya gini, supaya kita bisa dalam ibadah ini dimanapun kita. Contoh, kemarin saya sholat Jumat di Masjid Betawi ini. Ini urus jalan ini. Simpang apa itu? Taman ini. Ceger. Itu habis sholat Jumat, sholat lagi dia, Pak. Udah sholat Jumat, sholat zuhur. Kenapa? Yang satu mengatakan dulunya mau sholat jadi masjid. Ini dablek ini. Dalil kayak gini. Yang satu punya dalil. Masjid di sini Pak, katanya. Lebih 500 masjid di Ceger ini. Jadi nggak boleh dekat-dekat. Nah, ini kan menurut pemahaman Syafi'i. Tapi pemahaman Syafi'i yang diamalkannya dablek, bodoh. Saya tanya, mau nggak kalau saya kasih beri pengajaran, beri penjelasan?
nggak mau, karena nenek moyang kami sudah begini, ya sudah, kita tinggalkan. Ya, tanggung jawab saya hanya memberikan tawaran, peringatan. Saya boleh nggak memberikan penjelasan tentang ini? Nggak mau. Nenek moyang kami sudah begini dari dulu. Setiap habis Jumat sholat zuhur, setiap habis Jumat sholat zuhur. Ya sudah. Udah, nggak perlu saya pecah-pecah. Nggak perlu saya mesti, oh saya ini orangnya ini, saya YouTube, saya nggak usah, nggak perlu. Nggak usah kita pecah-pecah, biarkan situ. Jadi kita menghadapi orang-orang yang jahil murakab, yang keras kepala, tidak mau mendengarkan penjelasan. Ya sebaliknya mungkin dia pun menganggap kita bodoh, dia lah merasa pintar, kan gitu. Itu biasa, nggak apa-apa. Nanti sejarah akan tahu. Insya Allah anak cucunya nanti kalau belajar agama akan tahu kebodohan orang tuanya. Itu dia. Mudah-mudahan. Dan masalah demon, apa hukumnya? Apakah jihad? Ini nengok demonnya. Tengok demonnya. Kalau demonnya amal ma'ruf, yang didemon siapa? Pemerintah. Pemerintahnya juga membuat amal ma'ruf enggak? Kalau sama-sama amal ma'ruf, sama-sama jihad. Yang demon jihad, yang pemerintahnya pun jihad. Jadi silahkan demon boleh, tapi jangan sampai bakar-bakaran. Jadi amal ma'ruf itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Jangan sampai kita demon tidak beretika. Sebaliknya, yang di demon juga nggak beretika. Nah, silakan tengok videonya nanti. Kemarin saya baru ngisi tafsir At-Tabari ya. Tafsir Tabari kemarin di Masjid Uswatun saya mengupas tentang masalah ayat Al-Quran, bagaimana kita mengislah sesama umat. Panjang lebar saya bentangkan bagaimana khususnya secara spesifik adalah tentang kasus di Indonesia. Kelompok A mengatakan kadrun kadal gurun, kelompok kadal gurun mengatakan cebong, bancet dan sebagainya. Jadi kalau kita mau menjadi negara yang damai, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur bagaimana dulu kita sebelum bersatu Indonesia dijajah. Belum ada negara Nusantara. Setelah itu kita mengalami Orde Lama, bagaimana cobaan kita. Baru merdeka kita dicoba dengan adanya kelompok-kelompok PKI, kelompok-kelompok ekstrem Islam yang luar biasa. Setelah Orde Lama berakhir, masuk Orde Baru, kita dicoba 32 tahun lebih kurang. Bagaimana kediktatoran yang begitu menggurita, koruptor KKN yang begitu menggenaskan, kopral seperti jenderal seperti malaikat zaman Soeharto dulu ya. Jadi kalau anak sekarang yang lahir zaman sekarang nggak tahu itu. Atau PNS zaman Soeharto dia tidak akan pernah merasakan kayak mana pahitnya zaman Soeharto. Karena mereka makan gaji tiap bulan, walaupun dulu mungkin gaji PNS berasnya beras berulang, tapi PNS zaman Soeharto mesti bisa sogok sana sogok sini, terima tip sana tip sini, mesti untung daripada rakyat jelata. Makanya saya tahun 1996 dulu saya membuat partai Pak, tapi nggak jadi. PD, Partai Islam Demokrat Indonesia. Saya konsep ADART-nya. Ketika itu masih berjaya-jayanya Soeharto. Guru saya bilang, jangan, nanti kamu akan bulan-bulan masuk bui. Akhirnya saya belum sempat meneruskan itu, saya berangkat ke Timur Tengah belajar. Bahkan di dalam ADART saya itu saya cantumkan siap dihukum gantung. Itu di dalam ADART saya, Partai Demokrat Islam Demokrat Indonesia.
Jadi saya duluan bikin partai Pak daripada partai-partai yang baru nih. Dulu kan yang tuanya PDI, Golkar dan P3. Walaupun ada juga dulu partai yang mau didirikan oleh ada pemikir Islam terkenal juga dulu, tapi lupa saya, nggak jadi juga. Karena sudah kita nggak tahan nengok bagaimana Orde Baru. Kemudian setelah Orde Baru kita reformasi, luar biasa kepahitan kita. Jadi ketika kita sekarang sudah menikmati demokrasi terbuka, ini merupakan anugerah nikmat yang paling besar. Kita sudah punya undang-undang yang sangat terus ada yang diamandemen, ada yang diperbaharui. Terus peningkatan pembaharuan undang-undang kita terus semakin lama semakin bagus. Terutama masa bakti presiden itu sudah dibatasi hanya 2 periode. Kita bersyukur. Dulu nggak ada dibatasi periode itu. Sampai mati jadi presiden. Jadi kita jangan takut. Kezaliman itu tidak akan mungkin bisa panjang kalau sudah dibatasi secara undang-undang. Jadi kalau kita demon silahkan, boleh demon. Apa hukumnya? Jihad, tergantung niatnya. Jadi kita jihad kepada pemerintah, pemerintah pun jihad. Sama-sama jihad. Itu ya, yang paling penting beradab. Pemerintah juga harus beretika. Bagaimana mengawal demokrasi ini? Jangan sampai pemerintah sudah memegang APBN, memegang undang-undang, berkuasa terhadap TNI, Polri, tapi juga dia memelihara buzzer-buzzer bayaran untuk menghina kelompok-kelompok yang berbeda. Ini salah. Begitu juga kelompok-kelompok yang berbeda, yang tidak sepakat dengan penguasa. Mereka jangan tidak beretika mengkritik, beretikalah mengkritik. Itu dia ya. Jadi bangunlah demokrasi ini dengan baik. Bangunlah demokrasi ini. Yang kita alami sekarang ini adalah nikmat paling besar. Negara terbesar di dunia, negara Islam. Ada dusukan akbar fil alam. Penduduk kita terbesar di dunia. Kemudian ad-daulah Islamiyah akbar fil alam. Negara Islam terbesar di dunia. Kita harus jadi contoh. Kita harus bisa membangun sebuah al-hadarah, sivilisasi, tamadun, peradaban yang bermartabat. Jadi memang pemerintah banyak salahnya. Tapi kita juga bukan berarti benar semua. Sebaliknya, orang-orang yang protes juga banyak salahnya. Jadi silahkan kita dialog. Kita buka pintu dialog seluas-luasnya tapi beradab. Makanya saya nggak setuju kalau pemerintah menangkap aktivis kami. Coba lihat postingan saya itu. Saya posting kemarin itu bukan hanya untuk jemaah kita, tapi juga ke tokoh-tokoh nasional. Meskipun saya banyak tidak setuju dengan manuver-manuver aktivis kami, tapi saya lebih tidak setuju kepada pemerintah yang mereka menangkapin orang-orang yang tidak seide, tidak sependapat dengan penguasa. Itu salah. Kita nggak boleh gunakan uang negara ini untuk kita mengekang rakyat sesuka kita. Jangan. Hati-hati. Akan menjadi sejarah kelam bangsa ini nanti. Berapa tahun lagi? 2024 sudah selesai. Jangan sampai 2025 orang-orang yang berkuasa sekarang nanti ditelanjangi nanti. Tahun 2025 ke atas, hati-hati itu. Termasuk Kapolri sekarang. Jangan sampai sekarang dia bahagia melakukan apa saja, nanti 2026 ditelanjangi nanti dia. Mau bilang apa? Jadi jangan sampai kita mewariskan dendam sejarah di bangsa yang demokrasi ini. Kalau kita sudah punya undang-undang, pemerintah sudah kuat, punya undang-undang, jalankan undang-undang dengan baik. Orang yang kriminal tangkap. Tapi kalau hanya sebatas pemikiran, sebagaimana Allah dalam disebutkan dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha.
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Jangan kita ikuti hawa nafsu orang-orang yang bodoh. Kata Allah, engkau harus sabar kepada orang-orang intelektual, kepada ulama, meskipun yang diucapkannya itu pahit. Bagaimana Ustaz kalau dia hoax? Biarkan hoax. Selagi dia intelektual, meskipun dia hoax, nanti dia sendiri akan mempertanggungjawabkannya di hadapan masyarakat dan sejarah. Dia akan ditinggalkan oleh umatnya. Kecuali orang bodoh. Kalau orang bodoh dia bikin hoax, tangkap. Kalau intelektual nggak perlu. Ini nggak diborgol kayak pencuri ayam, pakai baju orange. Pernyataan saya itu apa ya? Kalau seandainya saya ditangkap, saya pernyataan saya kemarin saya sebar sama tokoh-tokoh, nggak takut saya. Jadi kita harus bisa adil. Bukan berarti orang-orang yang kontra itu semuanya kita samakan. Jangan kita samakan. Maaf, teman saya juga banyak intelijen, tahu saya. Saya keras juga sama mereka. Saya sering marah juga sama mereka. Jangan sembarangan memprovokasi keadaan. Jadi intelektual itu harus dihormati. Apalagi mereka sudah pelaku sejarah bangsa ini. Kita katakan Pak Din. Seenaknya aja kita bilang dia cebong, kita bilang dia kadrun. Hati-hati. Terus terang saya dengan Pak Din Samsudin itu berbeda. Saya 180 derajat, saya nggak banyak perbedaan saya kalau dari segi politik ya. Kita tanya beliau, saya selalu share juga ke WA beliau. Tapi bukan berarti saya berbeda dengan dia, saya harus maki-maki dia, saya harus mengatakan dia kadrun dan sebagainya. Enggak. Apalagi sampai ditangkap umpamanya aktivis kita katakan yang kemarin itu kan para dosen itu. Jadi kita harus sabar, kata Allah, kita harus sabar dengan para ulama. Jangan kita ini, meskipun hoax. Seorang intelektual ulama yang membuat berita hoax, dia akan bertanggung jawab kepada Allah dan umatnya. Ingat, seorang mujtahid, kalau dia bikin pernyataannya benar 2 pahalanya, kalau salah 1 pahalanya. Jadi nggak pernah dia dikatakan salah. Itu intelektual. Jadi bukan hanya masalah perkara ijtihad agama, termasuk ijtihad politik. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara berbeda pandangan kita bongkar aibnya ya. Kita cari-cari, oh ini nggak bayar pajak, oh ini hartanya sekian. Itu dia ya. Jadi apa hukumnya? Demo tergantung niatnya. Kalau lillahi ta'ala jihad. Begitu juga yang di demo jihad juga dia. Khusus untuk di Indonesia ya. Karena pemerintah kita itu sekarang terbuka. Pemerintah kita itu bukan diktator. Pemerintah kita itu bukan monarki, kerajaan yang nggak boleh disinggung. Anda jangan coba-coba di Saudi. Oh, kalau di Saudi habis ya, mengkritik. Ya. 22 negara, saya lebih daripada 25 tahun meneliti tentang politik Timur Tengah, Pak. Silakan Bapak jalan-jalan ke rumah saya kasih buku-buku politik saya. Bukan sekedar buku pemikiran, tapi juga research. Lembaga riset internasional tentang politik Timur Tengah. Center for Political Strategic Studies, the Middle East. Jadi kita bisa bandingkan 22 negara Arab itu mayoritas diktator, 99%. Kita katakan mungkin Lebanon yang nggak diktator, cuma Lebanon. Kalau negara Islam mungkin Iran, tapi Iran juga masih dibandingkan Indonesia masih lebih terbuka gitu. Di Iran itu masih punya adab yang kuat, jangan coba-coba menghina ulama. Iya. Kalau di Indonesia ini ulama itu kayak kampret dibikin. Lebih berharga anjing daripada ulama. Kalau di Iran jangan coba-coba.
Jadi Indonesia termasuk yang paling sangat terbuka. Jangan sampai kita nggak bersyukur, itu dia. Kemudian tadi dicontohkan apa, Hamzah dengan, bukan hanya itu ya, termasuk juga bagaimana para pembesar ulama-ulama daripada Madinah ketika tidak menerima bagaimana keputusan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Bagaimana perang As-Siffin, perang Jamal, itu semua sesama umat Islam, sama-sama wali Allah ya. Sama-sama wali Allah. Saya kira saya sudah banyak menjabarkan tentang ini. Udah, tergantung niatnya. Sama-sama jihad, sama-sama jihad, boleh, silakan. Dalam politik, sebagaimana banyak di dalam hadis, ada, kemarin kita membahas dalam kitab Muwatta, ada 3 doa Rasulullah. Di antaranya apa yang ditolak doa Rasulullah? Ketika Rasulullah berdoa mau meminta supaya umat Islam bersatu, supaya hatinya bisa sama. Itu bukan hanya dalam hadis, dalam Quran juga begitu. Allah tolak itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Seandainya meskipun seluruh dunia ini membenci engkau wahai kekasihku, kata Allah, kemudian kau tak terima, kau bikin bunker di dunia ini, bumi ini kau bikin bunker, kau kasihmu, kamu buat mukjizatmu supaya mereka bisa hancur semua. Udah, tak bisa menyatukan umat manusia. Fala takunanna minal jahil, maka kamu janganlah menjadi orang yang bodoh, kata Allah. Maksudnya umat Islam. Umat Islam jangan menjadi orang yang bodoh. Walau an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutiya bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahi al-amru jami'a. Afalam ya'sil ladzina amanu allahu yasha'u la jama'u 'alal huda. Walau yazalu ladzina kafaru tusib bima sanam qari'atan aw taqulu qariban min dari hatta ya'ti Allah bi amri. Jadi hati-hati. Kata Allah apa? Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Seandainya Al-Qur'an ini bisa menjalankan gunung, Al-Quran ini bisa membelah-belah bumi, Al-Quran ini bisa membangkitkan orang yang mati jadi hidup, kemudian kau paksa untuk menyatukan seluruh umat manusia ini, hati mereka, kata Allah, tak bisa. Tak bisa kau satukan. Kata Allah, biarkan orang-orang yang kufur, yang mereka mengingkari, ingat kata Allah, mereka nanti akan berhadapan dengan sakratul maut, mereka berhadapan dengan kematian dan yaumil mahsyar. Ingat, kematian mereka itu dekat. Jadi kalau ada orang yang membangkang agamamu, membangkang kebenaran, jangan takut. Mereka nanti kata Allah akan berhadapan dengan aku, kata Allah. Mereka akan mendapatkan azabnya ketika menjelang kematian atau nanti lebih parah di akhirat. Nah, banyak sekali ayat-ayat Allah. Rasulullah pernah kepingin sekali, ya Allah, kalau bisa Madinah Mekah nih satu semua. Satu, menyatu umat Islam semua, umat Islam semua. Jangan ada tak berakidah. Apa kata Allah? Wa ma aktsaru minhum walau harasta bi mu'minin. Dijawab sama Allah, meskipun wahai kekasihku, kata Tuhan, hatimu kuat kepingin kalau bisa Mekah Madinah Islam semua, tak bisa. Nih, dalam ayat lain Allah sebutkan, a'udzu minasyaitonir rajim. Wa 'allafa baina qulubihim, hanya Allah yang menyatukan hati manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Meskipun kau sumbangkan harta seluruh dunia ini untuk menyatukan hati manusia, kata Allah, ma allafta baina qulubihim, tak bisa kau satukan. Walakinna Allah allafa bainahum, hanya aku, kata Tuhan, yang bisa menyatukan hati mereka.
Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Kenapa umat Islam bisa terpecah sampai hari kiamat? Di dalam hadis muwatta maupun di dalam hadis-hadis sahih banyak sekali. Dalam Al-Quran disebutkan 3 azab. Ini yang selalu saya baca. Qul huwal qadiru ala yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Azab dari atas dari bawah. Paham kita? Yang ketiga, aw yalbisakum syi'an wa yadiqa ba'dukum ba'sa ba'din. Unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Nanti azab yang ketiga itu kata Allah, mereka berkelompok-kelompok umat Islam ini atau manusia yang bukan umat Islam yang berbeda akidah. Mereka akan berperang sesama kelompok mereka berperang sesama negara mereka, khususnya umat Islam. Ormas sesama ormas saling memaki, saling menghina, saling berantam. Sesama umat Islam akan berantam. Sebagaimana doa Rasulullah yang ditolak. Bagaimana supaya umat Islam jangan bertengkar sampai kiamat? Kenapa? La'allahum yafqahun. Allah pakai kata-kata faqaha karena mereka bodoh agama. Kenapa pakai faqaha? Fikih, martabat di dalam syariat Islam, ulama yang paling tinggi ilmunya adalah faqih. Barang siapa yang bodoh fikihnya, pasti mereka akan sampai kiamat terus bertengkar. Jadi kalau ada kelompok umat Islam saling bertengkar, ormas kahdiyah, kelompok kahdiyah, pengajian kahdiyah, apa saja, karena bodoh fikihnya. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Kata Tuhan, kenapa tak ada sebagian kalian yang mau taklim kayak gini, belajar fikih? Kenapa tidak ada sebagian kalian? Jangan semuanya jihad, jangan semuanya bisnis, jangan semuanya hanya untuk jual pecel lele, jangan hanya semuanya ingin menjadi dokter, jangan semuanya ingin mencari kekayaan, tapi harus ada sebahagian kamu, kata Allah, memahami agama Allah pakai kata-kata liyatafaqahu fid din. Makanya ulama memakai istilah faqih. Jadi martabat paling tinggi fikih. Udah, tujuannya kata Tuhan, kalau kamu sudah faqih, kamu kembali ke negerimu, kamu kembali kepada umatmu, biar bisa memberikan peringatan kepada mereka. Udah, Allah langsung pakai kata-kata faqih, itulah disimpulkan semua ulama ahli fikih martabat. Setelah itu baru ahli-ahli yang lain. Jadi kalau sudah ahli fikih saja lemah, bisa menyebabkan hancur negara, apalagi orang yang tidak faqih. Jadi umat Islam ini akan sampai kiamat berantem kalau dia bodoh fikihnya. Makanya orang ahli fikih, insya Allah tidak pernah dia stres gara-gara konflik politik ini. Orang ahli fikih tidak akan pernah dia dendam, apalagi kalau sudah faqih dia sufi, tidak akan pernah dendam. Meskipun dia dimaki, dihina, difitnah, tidak akan pernah dia dendam dengan orang itu. Tapi kalau orang yang dia tidak faqih, hafal Quran, hafal hadis, sedekahnya luar biasa, umrohnya luar biasa, udah. Kalau berbeda pendapat, kafir. Itulah Rasulullah sebut dalam hadis sahih, al-khawarij khilabu ahlun nar. Khawarij itu adalah nanti di akhirat menjadi anjingnya penduduk neraka. Rawi Ibnu Majah, dan banyak hadis sahih tentang itu. Udah. Kenapa Khawarij? Padahal Khawarij itu Pak, sahabat Rasul. Mereka tidak pernah meninggalkan jihad, perang sama Rasul. Sedekahnya luar biasa. Sholatnya apa? Jangan tanya sholat. Hafal Quran Pak. Tapi kenapa dia berani mengkafirkan Imam Ali? Gara-gara berbeda politik. Karena bodoh fikih. Ya, itu dia. Dan kemudian tadi pertanyaan terakhir, masalah obat. Maka faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita sudah berusaha, umat Islam telah berusaha, wahai pemerintah, obat-obat bikin label halal, tak mau, tak usah. Siapa yang memikul? Pemerintah. Yauma nad'u kullun. Pertama,
Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim wa man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan oleh imam-imamnya. Siapa yang menyesatkan mereka, dia akan bertanggung jawab. Ayat lain disebutkan, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana fa adalluna as-sabila. Ya Tuhan, tak sangka kami, ternyata dulu di Indonesia pemimpin kami itu kusangka baik kali dia. Ternyata dia menyesatkan kami ya Tuhan. Capek aku memuji-muji dia ya Tuhan. Sampai aku melawan guruku gara-gara aku memuji pemimpinku. Sampai aku menghina guruku gara-gara aku memuji pemimpinku. Sampai aku berpecah belah dengan sesama kami gara-gara aku memuji pemimpinku ya Tuhan. Ternyata dia sesatkan aku ya Tuhan. Wal'anuhum la'nan kabira ya Tuhan, tak terima aku disesatkannya. Laknat dia 2 kali lipat. Pemimpin Goto yang dulu di Indonesia menyesatkan aku. Capek aku dulu muji-muji dia Tuhan, sampai aku bertengkar 1 RT gara-gara dia. Bayangkanlah, bertahun-tahun aku ngaji sama guruku pun maki gara-gara aku bela dia. Tahu-tahu ternyata sesat ya Tuhan. Itu dia ya. Jadi umat Islam terlepas. Umat Islam terlepas kalau obat-obat yang haram. Itu pertama. Yang kedua, apabila belum ditemukan, kita katakanlah obat gula. Kita katakan orang yang sakit gula yang itu sakit gula kan penyakit yang ibunya penyakit ya. Ibunya penyakit. Dari situ akan muncul seluruh penyakit. Itu nggak ada obatnya. Itu kalau yang sudah tingkatannya tinggi itu harus diinsulin. Insulin itu adalah dari lemak babi. Campurannya. Maka tak mengapa kalau belum ada penggantinya, itulah dia. Sama kayak vaksin. Sekarang ini kan vaksin anak-anak SD kita sekarang mau divaksin ini. Vaksin itu rata-rata bercampur daripada campuran yang haram. Bagaimana? Kalau tidak ada lagi, ternyata itu sangat doruri, sangat diperlukan sekali untuk umat masyarakat diperbolehkan. Jadi selagi niatnya adalah untuk kemaslahatan, belum ada menggantinya. Contoh, kita katakanlah insulin sudah ada, kata ulama ini insulin yang halal, ternyata pemerintah mau beli yang haram. Kenapa? Karena sudah ada proyek tender di situ. Dia udah beli, nggak mungkin dibatali, sudah kontrak dia dengan negara tertentu. Tahu ada ditawarin ini insulin yang halal, kualitasnya sama. Kualitasnya sama, yang satu haram. Ternyata pemerintah sudah bikin kontrak dengan negara tertentu. Akhirnya dia paksakan untuk umatnya, dia akan memikul dosanya. Oh, ngeri itu mikul dosa itu. Berapa juta penduduk kita disuntik itu. Jadi jangan gara-gara takut rugi, takut gengsi, takut proyeknya ini ya nggak diterima dan sebagainya. Jadi selagi pemerintah dia bisa, pemerintah mana lembaga yang mengenai perobatan? Badan POM. Badan POM akan bertanggung jawab kepada pemimpin akan bertanya kepada Allah. Jadi ya. Jadi Badan POM sebenarnya harus bisa koordinasi dengan MP POM MUI. Jangan sembarangan. Kecuali kalau dia tidak ada obatnya, jangan sampai ada dia. Contoh seperti vaksin-vaksin itu kan, itu mesti koordinasi dengan MUI. Nggak bisa. Boleh tambahkan. Ini kan ada yang bisa. Tadi kan masalah obat. Apakah pemerintah dulu yang mengumumkan ini harus dipakai dari halal, atau yang mau harus apa dulu yang pemerintah setiap obat sebaiknya dikasih halal gitu kan. Terus kedua, ini kan mengenai vaksin sebenarnya itu kan kita buat peraturan Ustaz. Jadi semua masyarakat harus mau kena dikatakan vaksin ini nanti corona ini. Itu aja. Ya, nah ini kan masyarakat Ustaz. Ya, jadi begini. Kita tahu tuh babi itu. Nah, ini kan masyarakat. Kalau kita menolak juga satu hukumnya. Kan sebenarnya kayak Ustaz kan menolak obat disuntik gitu.
itu apa di umroh gitu kan ya Pak haji gitu. Nah itu kan alasan kan kemaslahan gimana bagi kita yang saya menolak gitu kan. Jadi gini, jadi kalau masalah ini ada dua masalah. Pertama, apakah MUI harus dia duluan yang beraksi? Tidak. Jadi semua obat yang masuk Badan POM itu seharusnya berkoordinasi kepada MUI, bukan MUI yang harus menelitinya semua. Enggak, nanti malah berantem, malah akan jadi kisruh. Contoh, obat-obat di apotek itu nanti diambil oleh MUI, dikeluarkan hukumnya. Ini ternyata ini nih, itu akan jadi masalah baru. Jadi kalau nggak ada orang pengaduan ya nggak usah, cuma ada sanksinya. Orang yang sudah dapat label halal, ternyata dia menipu, ya dicampur dengan tulang babi dan sebagainya, itu sanksinya 4 tahun penjara, 4 miliar kena dia. Jadi kalau belum ada orang yang mau mengajukannya, khusus otoritas pemerintah belum mau mengajukan kepada MUI, ya itu tanggung jawab pemerintah. Itu nggak perlu MUI repot-repot untuk memaksa itu. Sudah yang penting MUI udah ngasih, udah bertahun-tahun MUI minta pemerintah, tapi kan pemerintah nggak mau karena udah ada jutaan obat. Udah, itu dia ya. Kemudian masalah vaksin, kita jangan menyebarkan berita hoax. Pemerintah juga sebenarnya belum memastikan untuk semuanya. Yang terbaru saya baca malah kalau untuk anak-anak belum boleh sampai umur 18, baru kemudian untuk 60 tahun ke atas, jadi umur 16 tahun ke atas yang boleh. Udah, insya Allah coba googling, mungkin baru saya mengharamkan vaksin corona kecuali kalau lembaga dunia telah membolehkannya. Nggak boleh ya. Nah, pemerintah juga tidak memaksakan karena kata dia bayar. Ada yang bayar, ada yang enggak. Ada itu buat peraturan pemerintah apa masyarakat harus mau gitu. Nah, enggak ada. Setahu saya enggak ada. Enggak. Setahu saya pemerintah sekarang terus mau berkoordinasi dengan MUI. Baru setelah keluar tulisan saya, keluar lagi pernyataan Wapres. Setelah 1 hari, coba lihat nanti di googling, nanti tanggal berapa, hari apa. Itu setelah saya mengeluarkan itu di pos kota. Tengok nanti tanggal, saya lupa saya. Itu beda 1 hari, Wapres langsung bikin pernyataan segera MUI untuk mengkaji itu ke China. Udah, cuma saya ingatkan teman-teman saya di Komisi Fatwa itu jangan melihat hanya unsur doruri, tak bisa. Corona ini bukan seperti vaksin polio, campak dan sebagainya. Tidak sama. Karena dia punya efek yang besar. Bayangkan 1000 sampel yang sudah dikumpulkan oleh WHO itu berbeda-beda, Pak. Dosisnya itu sendiri belum bisa dipastikan untuk diberikan secara massal di penduduk dunia ini. Bayangkan, lembaga peneliti vaksin dunia termasuk WHO belum sepakat. Jadi jangan coba-coba sekelas MUI untuk menghalalkan itu. Itu kita wanti-wanti. Ini akan terjadi fatwa yang berbahaya. Udah, jadi nggak sembarangan. Pemerintah juga belum ada peraturan itu, coba lihat baca. Pemerintah sekarang Wapres setelah saya setelah saya keluarkan di pos kota, lihat tanggalnya itu beda 1 hari, Pak. Iya, Wapres terus meminta. Walaupun sebelumnya tetap ada MUI berkoordinasi dengan pemerintah, tapi setelah itu Wapres mengeluarkan pernyataan lagi di media resmi. MUI segera untuk meneliti itu. Jadi pemerintah nggak pernah memaksakan begitu ya. Presiden kemarin itu Oke. komunikasi gitu. Iya, oke, itu aja ya. Udah ya, itu aja ya. Oh ini ya. Mengenai sholat malam apabila terbangunnya sebelum jam 12 malam lalu melakukan sholatnya jam 2 malam, apakah boleh dan bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Sholat malam terbangunnya sebelum jam 12 malam, nggak apa-apa. Lalu melakukan sholatnya jam 2 malam, boleh. Jadi waktunya itu Isya itu adalah dari sejak waktu Isya ya. Ini waktu Isya ini terus sampai fajar shadiq. Dalam hadis sahih, dari hadis yang paling dhaif sampai hadis yang paling sahih, Allah merindukan, Allah turun ke langit dunia merindukan siapa yang mau minta ampun, siapa yang mau berdoa akan aku ijabah, kata Allah. Siapa yang minta ampun akan aku ampunkan dosa-dosa. Bayangkan itu.
Jadi sholat malam jangan sampai ditinggalkan ya, martabatnya tinggi. Silakan. Batasnya adalah sholat malam dibolehkan mulai habis isya. Mau tidur nggak tidur. Afdalnya bagaimana? Setelah tidur. Sama kayak witir. Witir itu habis isya boleh. Cuman kata Rasulullah, ij'alu akhir salatakum bil witr. Maka kamu jadikanlah kalau bisa witir itu di penghabisan sholat-sholat kamu. Makanya witir itu biasanya di akhir. Bagaimana dia duluan? Ah, ngantuk kali Ustaz, nanti nggak terbangun pula. Witir aku habis isya boleh. Kecuali Ramadan ya. Ramadan itu witir diduluankan. Karena itu warid dari sejak zaman Rasulullah. Karena ada sholat tarawih. Tapi di luar Ramadan sebaiknya witir dibelakangkan. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.